bisa berupa buku atau makalah bahan pelatihan tentang sebuah pertanyaan sederhana tetapi sangat menggelitik. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia harus beragama dan mengapa agama harus Islam? Dua pertanyaan sangat simpel, jawabannya panjang. Diuraikan dengan pada dasarnya dengan mengambil dua prinsip. Yang pertama adalah bahwa di dalam beragama Islam itu tidak ada paksaan. Kita semuanya tahu, seluruh umat Islam seluruh dunia tahu, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lam infisama laha. Tidak ada paksaan dalam beragama. Barang siapa yang kafir kepada Tuhan dan beriman kepada Allah, berarti dia telah memegang teguh tali yang tidak akan lepas. Al-urwatul wuthqa, bagus ini kalau Al-urwatul wuthqa ini dijadikan nama musola masjid di Asman. Itu penjelasan yang pertama. Walaupun beragama Islam itu bebas memilih, tidak ada paksaan, namun pada dasarnya dengan kasih sayang Allah menginginkan agar manusia itu menurut Islam. Ini kita bisa baca penjelasannya dalam sebuah ayat. Wabtaghi fima dalam sebuah ayat yang mengatakan bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, wa yabtaghi ghairal islami dinan wa la yaqbal min fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala tentu dengan ilmunya tahu bahwa di akhir zaman ini akan muncul agama-agama yang banyak, yang kalau di Indonesia didefinisikan agama itu harus memiliki kitab suci. Apapun yang mengaku memiliki kitab suci dapat dinyatakan sebagai agama. Atas dasar itu maka Allah SWT kemudian menjelaskan kepada kita kenapa harus memilih Islam, karena Islam itu merupakan karunia. Di dalamnya ada kesempurnaan nikmat Allah berupa kesempurnaan ajaran. Sebagaimana kita ketahui ayat terakhir yang turun pada Haji Wada dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama bagimu. Agama yang mana? Itu disebutkan pada amalan yang terakhir. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan nikmatku, nikmat menjadi seorang muslim beragama. Karena di dalam kalau kita menjalankan agama ini maka kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku rela, aku ridhoi Islam sebagai agama. Dalam sejarah manusia, satu-satunya agama yang diberikan langsung namanya oleh Tuhan, oleh Allah adalah Islam. Yang lain, agama Hindu, agama Buddha dinisbatkan kepada pendirinya, demikian juga Kristen dan sebagainya. Hanya Islam sejarah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa meskipun memilih agama itu bebas, tidak wajib, silakan beriman, silakan mengikuti, tapi pada dasarnya dengan kasih sayang Allah menginginkan untuk manusia memilih Islam. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, saya sholat 5 waktu, saya menjalankan ibadah, tapi saya menolak sebagian syariatnya karena bermasalah, tangan dan sebagainya misalnya. Sebenarnya mudah dipahami bahwa itu berarti dia mengingkari pilihannya. Kalau memang Islam itu sebagai pilihan, berarti mengingkari sekali dipilih maka menjadi terikat. Logikanya di kampus ini sangat sederhana. Kita di kampus tentu mengenal ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu
itu wajib harus diambil, tidak bisa tidak. Kalau tidak maka tidak lulus. Tapi kuliah pilihan itu bisa kita pilih dari pilihan-pilihan yang disediakan. Begitu mata kuliah pilihan ini dipilih, maka segala ketentuannya mengikat. Walaupun tadinya pilihan, harus ikut kuliah, harus hadir, harus mengerjakan tugas, harus presentasi, diskusi kelompok, ujian dan sebagainya. Misalnya harus wajib walaupun tadinya pilihan. Tidak bisa misalnya karena kuliah saya kuliah seenaknya saja, sekitar ada waktu saja, saya nggak mau mengerjakan tugas, toh itu kuliah tidak bisa seperti itu. Karena itu terikat walaupun itu. Dan demikian juga dengan beragama Islam. Begitu seorang menyatakan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sadar tanpa paksaan, memang tidak boleh dipaksa, maka segala ketentuannya mengikat menjadi wajib. Jadi kita harus yakin dengan kebenaran itu. Kalau tidak yakin dengan kebenaran, berarti kita mengingkari diri sendiri atas pilihan itu. Bahwa kalau kita berusaha untuk melaksanakannya, misalnya itu lain soal, karena ada usaha-usaha. Jadi saya kira itu yang penjelasan yang sederhana. Karena itu hati-hati kalau ditanya, misalnya ada orang yang bertanya, kenapa belum berhaji? Karena kalau kami lihat Anda sudah mampu secara finansial, secara fisik sehat, segala mampu. Lalu dijawab, saya belum mendapat panggilan. Itu jawaban yang salah. Karena begitu dia menjadi seorang muslim, maka otomatis dia dipanggil untuk berhaji dengan syarat-syarat tentunya. Jadi tidak bisa mengatakan belum dipanggil. Yang mungkin ada belum merasa terpanggil itu. Demikian saya kira dapat sampaikan dalam hukum ini, mudah-mudahan bermanfaat.